Malam di pedalaman Venezuela selalu sunyi, hanya diisi oleh suara jangkrik dan gemerisik angin di antara pepohonan lanos yang luas. Di sebuah desa kecil yang terasing dari kebisingan kota, hiduplah seorang pemuda bernama Miguel. Ia seorang petani sederhana, menjalani hari-harinya dengan bercocok tanam di ladang jagung dan sesekali berburu di hutan. Sejak kecil, Miguel sudah terbiasa dengan cerita rakyat yang sering diceritakan oleh neneknya. Salah satu yang paling ia ingat adalah legenda El Silbón, roh gentayangan yang berkeliaran di malam hari dengan peluit khasnya. Konon, jika mendengar peluitnya dari kejauhan, itu berarti ia sangat dekat. Sebaliknya, jika terdengar sangat dekat, maka ia masih jauh. Namun Miguel, seperti kebanyakan pemuda di desanya, hanya menganggapnya sebagai cerita untuk menakuti anak-anak agar tidak keluar rumah di malam hari. Suatu malam, Miguel pulang dari ladangnya lebih larut dari biasanya. Bulan sabit menggantung di langit, memberikan sedikit cahaya yang menerangi jalan setapak menuju rumahnya. Dengan parang di pinggang dan kantong kecil berisi hasil panennya, ia berjalan santai sambil bersiul pelan. Namun, di tengah perjalanan, ia merasakan sesuatu yang aneh. Suasana terasa lebih dingin, dan jangkrik yang biasanya ramai mendadak terdiam. Ia berhenti sejenak, mencoba mencari sumber perubahan suasana itu. Telinganya menangkap suara samar, sebuah peluit panjang yang naik turun nadanya, seperti sebuah melodi yang tak wajar. Jantungnya berdegup lebih kencang. El Silbón, Miguel menelan ludah. Ia ingat betul cerita neneknya, tetapi ia menenangkan dirinya sendiri. Mungkin itu hanya suara angin. Namun, suara itu semakin jelas. Kali ini terdengar sangat jauh, hampir seperti berasal dari ujung desa. Jika legenda itu benar, maka ia segera mempercepat langkahnya, mencoba mengabaikan suara itu. Rumahnya sudah terlihat di kejauhan, dengan lampu minyak yang masih menyala di dalamnya. Saat ia hendak menaiki tangga depan rumah, suara peluit itu terdengar lebih dekat, seolah hanya beberapa meter di belakangnya. Miguel membeku, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia berbalik perlahan, berharap hanya imajinasinya saja yang bermain-main. Namun, di kejauhan, di antara pepohonan, ia melihat sosok tinggi dan kurus, hampir tak manusiawi. Sosok itu berdiri diam, membawa sebuah karung besar di pundaknya. Miguel melangkah mundur. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Sosok itu tidak bergerak, namun matanya yang kosong seakan menatap langsung ke arahnya. Dengan sekuat tenaga, ia berlari masuk ke dalam rumah dan mengunci pintunya rapat-rapat. Ia terengah-engah, jantungnya seakan hendak meledak. Suara peluit itu masih terdengar, kali ini lebih jauh. Dengan tangan gemetar, ia mengintip dari celah jendela. Tidak ada apa-apa di luar, hanya kegelapan malam yang pekat. Namun, ia tahu sesuatu ada di sana, mengawasinya. Malam itu, Miguel tidak bisa tidur. Ia duduk di pojokan rumah, dengan parang masih di genggamannya. Setiap kali suara peluit itu terdengar, ia semakin ketakutan. Pikirannya dipenuhi berbagai skenario buruk. Apakah ini hukuman untuk sesuatu yang pernah ia lakukan? Apakah ia telah melanggar batas yang seharusnya tidak ia lewati? Esok paginya, Miguel keluar dengan hati-hati. Ia berjalan ke desa untuk bertemu dengan Don Pedro, orang tertua di desanya yang dikenal memiliki banyak pengetahuan tentang makhluk-makhluk gaib. Don Pedro mendengarkan ceritanya dengan raut wajah serius. Ia lalu menatap Miguel dengan tatapan tajam. "Kau pasti telah menarik perhatiannya, anak muda.
Apakah kau melakukan sesuatu yang membuat arwah penasaran kepadamu? Miguel menggeleng, tetapi dalam hatinya, ia mulai bertanya-tanya. Beberapa hari yang lalu, ia menemukan sebuah peti tua saat sedang berburu di hutan. Peti itu terkubur setengah di tanah, dan di dalamnya terdapat tulang belulang manusia yang sudah mengering. Karena penasaran, ia membawanya pulang dan membakarnya di belakang rumahnya. Apakah itu penyebabnya? Don Pedro menghela napas panjang saat Miguel menceritakan hal itu. Kau telah mengganggu sesuatu yang seharusnya tetap tersembunyi. El Silbon membawa karung berisi tulang-tulang, dan jika ia merasa ada yang merusaknya, ia akan mencari penggantinya. Miguel merasa darahnya menghilang dari wajahnya. Ia telah membuat kesalahan besar. Apa yang harus aku lakukan? Tanyanya putus asa. Don Pedro memberikan Miguel sebuah kantung kecil berisi abu dari pohon khusus yang dipercaya dapat mengusir roh jahat. Taburkan ini di sekeliling rumahmu. Dan sebelum tidur, berdoalah. Jika kau mendengar peluitnya lagi, jangan pernah membuka pintu. Miguel pulang dengan kantung abu itu, lalu segera menaburkannya di sekeliling rumahnya. Malam itu, ia duduk di depan pintu dengan parang di sampingnya, berharap semua akan baik-baik saja. Namun, di tengah malam, suara peluit itu kembali terdengar. Kali ini, lebih panjang dan menusuk telinga. Ia memejamkan matanya, berusaha mengabaikannya. Tapi tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki di luar rumahnya. Lalu, suara ketukan di pintu. Duk, duk, duk. Miguel menahan napas. Ia ingat pesan Don Pedro. Jangan pernah membuka pintu. Namun, suara di luar semakin mendekat. Ketukan berubah menjadi gedoran. Jendela rumahnya bergetar. Suara peluit semakin keras, hampir menusuk telinganya. Tak tahan lagi, Miguel menutup telinganya dan berteriak sekuat tenaga. Lalu tiba-tiba, semuanya hening. Tak ada lagi suara, tak ada lagi peluit, tak ada lagi gedoran di pintu. Ia membuka matanya, jantungnya masih berdegup kencang. Dengan hati-hati, ia mengintip keluar jendela. Tidak ada apa-apa, hanya kegelapan yang membentang. Ia mendesah lega, mungkin semuanya sudah berakhir. Namun, ketika ia berbalik, matanya membelalak ketakutan. Di dalam rumahnya, tepat di sudut ruangan, sosok tinggi dan kurus itu berdiri diam, dengan karung berisi tulang di pundaknya. Matanya yang kosong menatap Miguel, dan dari bibirnya yang tidak terlihat, peluit panjang terdengar lagi. Malam itu, desa kehilangan Miguel. Namun, rumor mulai beredar. Beberapa penduduk desa mengaku mendengar peluit panjang di malam hari, dan beberapa lainnya melaporkan melihat sosok tinggi dengan karung besar di pundaknya. Legenda El Silbon belum berakhir. Kini, ia mencari korban baru.